Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di channel ini bersama saya Tan Marajo. Subscribe guys, subscribe. Silat Minang adalah seni bela diri tertua di Nusantara dan memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan seni bela diri di seluruh Nusantara. Bagaimana asal-usul terciptanya seni bela diri ini? Mari kita saksikan video ini. Silat Minangkabau sudah ada sejak zaman Kerajaan Pasumayan Kota Batu atau yang dikenal dengan Kerajaan Pariangan Kota Batu. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan tertua di ranah Minang. Kerajaan Pariangan Kota Batu dipimpin oleh raja pertamanya yang bernama Sri Maharajo Dirajo. Sebelum bernama Silat, seni bela diri kerajaan tersebut disebut dengan nama Gayuang yang diciptakan oleh Raja Sri Maharajo bersama penasehatnya Cati Bilang Pandai. Menurut cara pemakaiannya, gayuang terbagi dua. Yang pertama, gayuang lahir, dan yang kedua adalah gayuang batin. Gayuang lahir merupakan bela diri fisik yang menyerang bagian vital lawan yang dikenal dengan sebutan sajangka dua jari. Sementara gayuang batin adalah cara bertarung tanpa melakukan kontak fisik dengan lawan, atau yang disebut dengan ilmu kebatinan. Selain gayuang, ilmu bela diri ranah Minang pada masa itu juga dimiliki oleh empat dubalang atau pengawal atau penjaga wilayah kerajaan yang konon kabarnya berasal dari luar kerajaan. Keempat dubalang itu yaitu Kambiang Hutan yang diperkirakan berasal dari Kamboja yang ditugaskan ke arah Lasi. Yang kedua, Harimau Campo diperkirakan berasal dari daerah Campa yang bertugas untuk menjaga wilayah Luha Agam. Yang ketiga adalah Kucing Siam yang diperkirakan datang dari daerah Siam atau Thailand yang bertugas di Luha 50 kota. Yang keempat, Anjing Mu'alif diperkirakan datang dari Persia yang bertugas di daerah perantauan Minangkabau. Setelah Raja Sri Maharajo Dirajo mangkat, pemerintah berikutnya digantikan oleh Datuk Sri Dirajo yang diperkirakan pada tahun 1119 Masehi. Datuk Sri Dirajo yang menguasai ilmu gayuang dan juga ilmu bela diri keempat dubalang tersebut menggabungkan semua teknik bela diri menjadi seni bela diri baru yang disebut dengan silat. Dan pada akhirnya silat ini disebut dengan aliran silat tuo. Gerak dan langkah silat ini nampak sederhana saja, namun dapat melumpuhkan bahkan mematikan lawan. Gerak dan langkah silat tuo ini dapat memecahkan kepala lawan dalam waktu yang singkat. Beberapa konsep dari gerakan dan langkah silat Minangkabau itu adalah: 1. Tagak jolangkah atau berdiri dan langkah. Tagak artinya tegak atau berdiri. Di mana pesilat berdiri? Dia berdiri di jalan yang benar atau tagak di nan bana. Dia bukanlah seorang yang suka mencari rusuh atau merusak tatanan alam kehidupan bermasyarakat. Di dalam permainan silat, posisi berdiri adalah pelajaran pertama yang diberikan. Yang dinamakan sebagai buka langkah atau sikap pasang seorang pemain silat Minangkabau adalah tagak runciang, berdiri runcing atau berdiri serong dengan posisinya selalu melindungi alat vital. Langkah dalam permainan silat Minangkabau mirip dengan langkah berjalan, namun posisinya pada umumnya merendah. Posisi melangkah melingkar yang terdiri dari gelek, balabek, simpai, dan baliak.
Adapun pola langkah yang dipergunakan adalah langkah tigo atau langkah 3. Pola langkah yang membentuk segitiga. Kedua, langkah ampek atau langkah 4. Pola langkah yang membentuk segi 4. Yang ketiga, langkah 9. Langkah 9 ini biasanya digunakan dalam berpencak atau mancak. Konsep gerak dan langkah dalam permainan silet. Yang kedua adalah garak jugarik atau gerak dan gerik. Di dalam persilatan perlu sekali memahami garak dan garik. Garak artinya insting. Kemampuan membaca sesuatu akan terjadi. Contoh, seorang pesilat bisa merasakan ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya. Sementara garik adalah gerakan yang dihasilkan oleh pesilat itu sebagai antisipasi dari serangan yang akan datang. Yang ketiga, raso jo pareso. Raso atau rasa diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu gerakan yang tepat tanpa harus dipikirkan dulu. Pareso adalah kemampuan analisa dalam waktu yang singkat atau nalar. Di dalam pertempuran, ungkapan pareso ini adalah kemampuan memanfaatkan sesuatu dalam berbagai situasi pertempuran dalam upaya untuk memperoleh kemenangan. Jadi antara raso dan pareso itu jalannya berpasangan, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Kita tidak boleh terlalu mengandalkan perasaan tanpa menggunakan pikiran. Namun tidak boleh pula berpikir tanpa menggunakan perasaan. Ada pepatah yang mengatakan raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Yang keempat, kato bajawe gayung bersambut atau kata berjawab gayung bersambut. Alam pikiran Minangkabau memiliki konsep berpasangan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pepatah yang memiliki isi kalimat berpasangan. Contoh, mencari nan baik, menolak nan buruk, atau mencari hal-hal baik dan menolak hal-hal yang buruk. Menitik dari atas, membasui dari bumi. Menitik dari atas atau membersit dari bumi. Tiap kunci ada pembukanya, atau tiap kunci ada pembukanya. Dan tiap kabik bisa diungkai, tiap ikatan bisa dilepas. Hal yang sama berlaku pada silet. Setiap gerak dan silat ada pemusnahnya. Setiap kuncian ada teknik untuk melepaskannya. Oleh sebab itu, sepasang pemain silat yang mahir mampu bersilat terus-menerus tanpa putus dengan mengalir begitu saja. Mereka baru berhenti ketika letih. Hal yang sama juga terjadi pada peniup seluang. Mereka bisa meniup alat musik tanpa putus-putus sampai lagu selesai. Kelima, tagang bajelo kan dua badan tiang. Tegang mengalun kendor berdenting. Guru silat mengatakan jika tagang badan tiang maka ia akan putus atau rusak. Dan jika kan dua banjelo atau mengalun itu artinya lemah. Adapun silat Minangkabau tidaklah demikian. Silat itu adalah kombinasi pas antara kelembutan dan kekuatan. Dia lembut tetap keras. Dia lembut tetapi keras. Dia keras tetapi lembut. Mungkin istilah lentur atau plastis bisa disamakan dengan pengertian ungkapan di atas. Di dalam permainan silet, serangan lawan itu tidak ditangkis atau dihadang, namun dipapah atau dibelokkan ke arah yang lain. Menangkis serangan lawan seperti sepak atau tinju akan membawa risiko memar atau cedera. Namun jika serangan itu dibelokkan, risiko cedera bisa dihindari dan lawan akan terdorong ke arah yang lain. 6. Adai menurut alua, alua menurut mungkin je patut. Artinya alami, logis dan efektif. Tubuh manusia memiliki alur pola. Gerakan silet harus mengikuti alur tubuh manusia. Jangan menentangnya. Konsep ini adalah konsep flow atau mengalir dalam permainan silat. Jika konsep ini dipakai, maka permainan silet akan terlihat indah dan mengalir
serta aman. Sekali alur itu dilanggar, maka akan terjadi apa yang disebut dengan sungsang atau terbalik arah yang dapat berakibat cedera, mulai dari cedera ringan sampai patah. Silet disusun sedemikian rupa dengan mempertimbangkan kaedah hukum alam sehingga menghasilkan gerakan yang logis dan efektif untuk bela diri. Bagaimana mengikuti alur tubuh yang baik dapat dilihat pada gerakan silat yang dimainkan. Prinsip umum silat bahawa gerakan memukul yang diawali dengan ancang-ancang rileks, santai atau tanpa tegangan akan menghasilkan efek pukulan lebih keras daripada pukulan yang diawali dengan ancang-ancang yang kaku. Efek ini terjadi karena alur dari gerak alamiah tubuh sendiri. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya banyaklah perkembangan silet tuo di Minangkabau yang diubah oleh pandeka-pandeka yang sudah menjadi tuo silet atau guru. Di antara aliran-aliran silet tersebut adalah silet harimau, silet kumango, silet langkah tigo, silet langkah ampek, silet sitarala, silet pauh, dan lain-lain. Sifat perantau dari masyarakat Minangkabau telah membuat silet Minangkabau sekarang tersebar ke mana-mana di seluruh dunia. Pada masa dahulunya, para perantau ini memiliki bakat bela diri yang cukup dan kemanapun mereka pergi, juga sering membuka sasaran silat atau perguruan silat di daerah rantau dan mengajarkan penduduk setempat bela diri milik mereka. Mereka biasanya lebur dengan penduduk sekitar karena ada semacam pepatah di Minangkabau yang mengharuskan mereka berbaur dengan masyarakat di mana mereka tinggal. Bunyi pepatah itu adalah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana rantian dipatah, di situ air disawak. Pepatah ini mengharuskan perantau Minang untuk menghargai budaya lokal dan membuka peluang silat Minangkabau di perantauan mengalami modifikasi akibat pengaruh dari bela diri masyarakat setempat. Dan terbentuknya aliran baru yang bisa dikatakan khas untuk daerah tersebut. Silat Minangkabau juga menyebar kerana diajarkan kepada pendatang yang dahulunya berdiam di ranah Minang. Jadi, dapat dikatakan bahawa silat itu menyebar ke luar wilayah Minangkabau karena sifat perantau dari masyarakat Minangkabau itu sendiri. Seperti halnya Muhammad Qasim atau yang lebih dikenal dengan Syah Bandar di Jawa Barat. Dan karena ajaran kepada pendatang seperti yang diajarkan kepada Ki Ngaben Ageng Surodiwirjo, pendiri perguruan silat Setia Hati. Sanak saudara, panjang namuh dikarek, sentang namuh dibilai, singkek namuh diuleh, kurang namuh ditukuk. Kritik dan saran silakan ketik di komentar. Bagaimana sanak saudara? Semoga video tadi dapat menambah informasi dan pengetahuan kita tentang adat budaya, sejarah, tradisi di Minangkabau. Jangan lupa menekan tombol subscribe di sudut bawah video ini untuk mendapatkan informasi terbaru. Bila video ini bermanfaat, silakan dibagikan. Semoga menjadi bermanfaat pula bagi orang yang banyak. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam sukses, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.